Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat pada hari ini, hari Rabu tanggal 8 Januari 2025. Mari saudara, dimanapun saat ini saudara berada, kita bersama-sama menyatukan hati sebelum kita menerima sabda yang akan kita dengarkan dan kita renungkan. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan cinta kasih, kami bersyukur untuk berkat yang tak pernah berhenti melimpahi setiap kehidupan kami. Oleh karena berkat dan kasih-Mu lah kami terus dapat hidup hingga hari ini. Untuk itu saat ini kami ingin duduk tenang di dalam kaki salib Tuhan, ingin mendengarkan sabda Tuhan, supaya hidup kami semakin seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Untuk itu Bapa, berikan kami hikmat supaya kami dapat memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, banyak orang yang kemudian menggambarkan kehidupan yang mereka jalani dengan berbagai macam kisah. Ada yang mengatakan bahwa hidup itu seperti roda yang terus berputar. Atau mungkin ada yang mengatakan hidup itu adalah sebuah perjalanan. Nah, saudara, salah satu di antaranya beberapa orang juga menggambarkan bahwa hidup ini juga diibaratkan sebagai perang. Perang siapa melawan siapa? Ya, tentu perang antara iblis dan manusia. Dan bukankah di dalam kehidupan kita saat ini kita terus berperang terhadap dosa-dosa yang akan selalu menggoda setiap kita? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus berhati-hati betul terhadap setiap jebakan-jebakan. Kita harus menyadari bahwa di dalam kehidupan ini, jalan yang kita lalui itu tidak rata dan banyak yang berlubang, yang membuat kita harus berhati-hati betul, karena akan ada banyak ancaman yang siap menggoda kita. Salah satu rasul bernama Petrus, ia juga mengatakan di dalam Alkitab bahwa lawan kita itu adalah iblis yang diibaratkan sedang berjalan mengelilingi, seperti singa yang sedang mengaum mencari mangsa untuk diterkam. Dan itulah iblis yang terus berupaya untuk menggoda kita untuk hidup tidak taat kepada Tuhan. Hal yang sama juga diingatkan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian Tuhan bersabda, "Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan." Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, di dalam pembacaan kita hari ini, Rasul Paulus juga sedang mengingatkan kepada jemaat di Efesus, sebuah kota yang besar, di mana di sana juga ada berbagai macam kehidupan, di mana mereka juga menemukan masih ada banyak orang yang masih menyembah dewa-dewa. Untuk itu, dalam bagian ini Paulus mengingatkan kepada jemaat Efesus supaya mereka tidak kembali lagi kepada hidup lama mereka, yaitu adalah hidup dalam penyembahan berhala, dan mereka juga hidup di dalam keegoisan dan mementingkan diri sendiri. Untuk itu ada 3 pesan yang dituliskan oleh Rasul Paulus yang mengingatkan jemaat Efesus dan juga mengingatkan kepada setiap kita. Yang pertama, yang mengingatkan bahwa setiap orang percaya harus memperhatikan bagaimana hidup yang mereka jalani. Artinya dalam bagian ini setiap orang harus memperhatikan, harus berhati-hati betul terhadap kehidupan yang dijalaninya. Hidup yang seperti apa? Tentu adalah hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yakni tidak mementingkan diri sendiri, lebih mengutamakan Tuhan dan terus mengabarkan cinta kasih. Dan ia memberikan pesan yang kedua, supaya setiap orang hidup secara arif atau bijak dalam menggunakan setiap waktu. Kita memahami bahwa di dalam kehidupan yang kita jalani ada berbagai macam kesempatan dan waktu di mana kita terus berkarya. Nah, Paulus mengingatkan untuk menggunakan setiap kesempatan itu untuk menjadi karya yang membuat nama Tuhan semakin dipermuliakan. Maka sangat jelas bagaimana hidup orang yang bijak itu selalu mengandalkan pertolongan Tuhan, mengandalkan apa yang menjadi kehendak Tuhan.
Untuk itu pesan yang ketiga, Paulus juga menekankan supaya mereka, orang-orang percaya dan setiap kita harus memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka ini juga sangat berbicara jelas bagaimana orang yang bijak selalu bersifat menerima setiap teguran-teguran yang Tuhan berikan, supaya hidupnya tidak bebal ketika Tuhan mengingatkan dengan berbagai macam cara. Dan 3 hal inilah yang kemudian Paulus ungkapkan kepada jemaat Efesus dalam rangka untuk memperbaiki kualitas hidup orang beriman. Firman Tuhan hari ini juga mengingatkan kepada setiap kita bagaimana setiap kita diajak untuk memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sudahkah hal ini kita lakukan dalam menjalani kehidupan hari lepas hari? Sehingga di dalam kehidupan kita menjadi lebih bijak di dalam mengarungi pesiarahan hidup kita. Maka ini menjadi undangan dari Tuhan untuk kita kembali mengoreksi diri kita. Apakah kita benar-benar hidup di dalam terang Allah dan menjadi orang yang bijak dalam melakukan segala sesuatunya. Biarlah firman hari ini boleh menjadi sebuah pengingat bagi setiap kita untuk kita menjadi orang yang lebih bijak dalam berjalan bersama dengan Tuhan. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ketika Tuhan ingatkan kami supaya kami lebih bijak, lebih arif dalam menjalani kehidupan ini. Untuk itu mampukan kami untuk terus berjalan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan, supaya kami benar-benar hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berikan kami kekuatan dan kemampuan supaya firman-Mu benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita pada hari ini. Selamat melanjutkan perjalanan hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya kasih Tuhan terus senantiasa beserta dengan kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.